Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat narkoba jaringan internasional yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia, Freddy Pratama. Terungkapnya sosok Freddy Pratama berawal saat aparat keamanan menerima 408 laporan kasus narkoba sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2023. Dari keseluruhan laporan tersebut, semuanya berkaitan dengan jaringan Freddy Pratama. Inilah in-depth story pengungkapan sindikat narkoba Freddy Pratama. Saya Lydia Rotinsulu. Mengedarkan narkoba dan bermuara pada satu orang, masih DPO, berada di Thailand. Atas nama PT Pratama dan ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan jajaran berhasil membongkar kejahatan narkoba jaringan internasional sekaligus tindak pidana pencucian uang oleh tersangka Freddy Pratama alias Miming alias Casanova. Keberhasilan pengungkapan ini dari Joint Investigation dan juga Joint Operation Bareskrim Polri dengan Royal Malaysia Police, Royal Malaysian Custom Department, Royal Thai Police, USDEA serta instansi terkait. Pada konferensi pers yang digelar Selasa 12 September 2023 lalu, polisi berhasil menangkap 39 tersangka yang merupakan anak buah Freddy Pratama, serta barang bukti ratusan kilogram sabu yang dikemas dalam kemasan teh Cina dan uang tunai miliaran rupiah. Tiga orang masuk ke dalam daftar pencarian orang alias buron yakni Freddy Pratama, Frans Antoni, dan Petra Niasi. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, Freddy Pratama merupakan salah satu gembong narkoba terbesar di Indonesia dan masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2014 silam. Kemudian setelah dicek dan didalami oleh rekan-rekan melalui sebuah analisa yang dilakukan oleh tim di Mabes Polri, kemudian ditelusuri bahwa sindikat narkoba yang mengedarkan narkoba di Indonesia ini mengedarkan narkoba dan bermuara pada satu orang yang sekarang masih DPO berada di Thailand, yaitu atas nama Freddy Pratama alias Miming dengan nama samaran di komunikasinya The Secret, Casanova, Airbag, dan Mojopahit. Sindikat Freddy Pratama setiap bulannya memasok narkoba ke Indonesia hingga 500 kg. Hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Pada saat penangkapan dilakukan, Bareskrim Polri turut menyita barang bukti berupa 10,2 ton sabu yang disebut akumulasi dari periode 2020 hingga 2023. Dalam menjalankan bisnis narkotika, Freddy Pratama memiliki anak buah yang tersebar di berbagai daerah. Mereka memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan operasional bisnis haram Freddy Pratama. Jadi Freddy Pratama itu sebagai mastermind memiliki kaki tangan. Kaki tangannya itu diantaranya adalah pengendali operasional. Pengendali operasional ini bertugas untuk mendistribusikan barang-barang yang dipesan oleh jaringan yang ada di bawahnya, ya, dari pesanan Freddy Pratama, kemudian memerintahkan kepada pengendali operasional kemudian mendistribusikan ke beberapa provinsi. Katakanlah Provinsi Lampung, kemudian Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi Selatan, termasuk juga wilayah di DKI Jakarta. Nah, tugasnya pengendali operasional udah untuk memastikan bahwa barang-barang itu sudah bisa beredar sampai kepada jaringan di level tingkat bawah. Itu
tugas dari pengendali operasional. Kemudian ada juga yang disebut dengan pengendali keuangan. Nah, pengendali keuangan ini adalah tugasnya untuk memastikan bahwa jumlah pembayaran yang dari jaringan paling bawah yang akan masuk kepada Freddy Pratama itu dikoreksi dan dikelola oleh pengendali keuangan. Nah, pengendali operasional, pengendali keuangan ini dua-duanya sudah kita lakukan penangkapan. Pengendali operasional itu ditangkap di Malaysia, kemudian pengendali keuangan itu ditangkap di Thailand. Berkat kerjasama kepolisian Malaysia dan kepolisian Thailand. Dari pengungkapan sindikat Freddy Pratama dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan perannya masing-masing. Freddy Pratama sudah menjadi bandar narkotika sejak tahun 2009 dan belum pernah tertangkap. Saat ini menjelma sebagai bandar narkoba terbesar di Indonesia yang mengendalikan peredaran narkoba secara masif di kota-kota besar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi sejak tahun 2014. Status yang bersangkutan saat ini adalah daftar pencarian orang dengan red notice, yang diperkirakan keberadaannya saat ini di Thailand dan telah memiliki beberapa aset di Thailand sebagai hasil bisnis narkotikanya. Nah, ini yang menjadi tugas kami juga semakin agak rumit. Ketika dia menggunakan paspor Indonesia, kita sudah terbitkan red notice. Nah, belakangan kan terbit paspor Vanuatu. Yang bersangkutan juga punya paspor Vanuatu.